Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pola penyusunan kontrak bisnis dalam mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Yang pertama, mengenai pengertian perjanjian atau kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kontrak sebagai suatu perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap prestasi dari kontrak tersebut, dan pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Hukum kontrak Indonesia bersumber kepada buku 3 Burgerlich Wetboek atau BW Indonesia tentang perikatan. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut. 1. Adanya kata sepakat. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 3. Adanya objek tertentu. Serta yang keempat, adanya sebab yang dibolehkan. Yang kedua, pengaturan hukum dalam pembuatan kontrak bisnis. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan suatu akta otentik. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bentuk-bentuk perjanjian tertulis, khususnya mengenai kekuatan pembuktiannya, yakni 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua, perjanjian dengan disahkan notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Serta yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaril. Suatu akta otentik atau akta notaril mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu. Yang kedua, sebagai bukti bagi para pihak ketiga bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak. Serta yang ketiga, sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan, serta putusannya bersifat mengikat. Yang kedua, di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 4 cara, yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Masalah-masalah yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau kontrak dan eksekusi apabila terjadi prestasi adalah sebagai berikut. 1. Bentuk perjanjian. 2. Kemampuan para pihak. 3. Adanya jaminan. Serta yang keempat, pilihan hukum dan yurisdiksi. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan KUH Perdata. Tetapi jika pihak yang melakukan prestasi tidak bersedia menyelesaikan secara musyawarah, maka gugatan dapat diajukan melalui pengadilan negeri yang berwenang dan setelah keputusan diperoleh, dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan. Berikutnya daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.